Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah semester 5. Tujuan kami membuat video vlog ini untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dengan dosen pengampu yaitu Ibu Messi Herawati MA. Kami dari kelompok 7 yang terdiri 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Intan Permatasari, 1911-13-0088. Kemudian ada Enda Zulsia Awalisya, 1911-13-0103. Bima Saktiawan, 1911-13-0089. Dan Angga Setiawan, 17-11-13-0069. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun. Masa kehidupan Ibnu Khaldun ini hampir sezaman dengan Asy-Syatibi yang hidup pada abad ke-14 Masehi. Secara politik, pada masa ini dunia Islam tengah mengalami masa-masa suram dan berada di ambang kehancuran. Tidak lama setelah itu, supremasi politik dunia Islam meredup dan berada di bawah penetrasi kekuasaan lain. Dengan kata lain, menurut Al-Azhar dan Wilson, dunia Islam tengah mengalami perpecahan politik atau political fragmentation. Situasi kehidupan politik dunia Islam pada masa Ibnu Khaldun dapat dikatakan tidak stabil. Instabilitas politik ini telah membuat hidupnya selalu berpindah-pindah dari suatu kota ke kota lainnya. Afrika Utara dan tempat kelahiran Ibnu Khaldun pada pertengahan abad ke-14 Masehi merupakan medan pemberontakan dan kekacauan politik. Riwayat hidup Ibnu Khaldun. Nama lengkap dari Ibnu Khaldun adalah Abu Zaid Abdul Al-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Ia lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi dan meninggal pada 19 Maret 1406 Masehi dalam usia 73 tahun. Saat kecil ia biasa dipanggil dengan nama Abdurrahman, sedangkan Ibnu Zaid adalah panggilan keluarganya. Ia bergelar Waliyuddin dan nama populernya adalah Ibnu Khaldun. 309 gelar Waliyuddin merupakan gelar yang diberikan orang sewaktu Ibnu Khaldun memangku jabatan hakim atau qadhi di Mesir. B. Karya Ibnu Khaldun. Karya-karya Ibnu Khaldun termasuk karya-karya yang monumental. Ibnu Khaldun menulis banyak buku, antara lain Syarh Al-Burdah, sejumlah ringkasan atas buku-buku karya Ibnu Rashid, sebuah catatan atas buku mantik, ringkasan atau mukhtasar, Kitab Al-Mahsul karya Fakhr al-Din Al-Razi atau Usul Fikih, sebuah buku lain tentang matematika, sebuah buku lain lagi tentang usul fikih, dan buku sejarah yang sangat dikenal luas. Buku sejarah tersebut berjudul Al-Ibar wa Diwan, Al-Mubtada wa Al-Khabar, Fi Tarik Al-Arab wa Al-Ajam wa Al-Barbar. Ibnu Khaldun melalui buku-buku ini benar-benar menunjukkan penguasaannya atas sejarah dan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Di samping kitab tersebut, Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun merupakan karya monumental yang mengundang para pakar. Selanjutnya, karya terbesar Ibnu Khaldun adalah Muqaddimah, yakni sebuah buku terlengkap pada abad ke-14 Masehi yang telah diterjemahkan ke beberapa bahasa semua pokok-pokok pikiran tentang bermasyarakatan dan bernegara, gejala manusia dan pengaruh faktor lingkungan geografis, serta pedagogi dan ilmu pengetahuan beserta alatnya. Kontribusi pemikiran dalam ekonomi telah dituangkan dalam buku Muqaddimah yang sekaligus merupakan karya monumental bagi perkembangan keilmuan menuju reformasi ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Secara umum, pemikiran Ibnu Khaldun cenderung rasional ataupun yang sangat masuk akal, yang selalu ditunjang oleh bukti-bukti autentik.
Apa yang terjadi pada zamannya tidak selalu dijelaskan sebagai kehendak Allah. Menurut Ibnu Khaldun, pada berbagai peristiwa yang terjadi ia berlaku hukum kausalitas, sebab alam semesta itu telah diatur oleh sistem yang akurat di mana berlaku hukum sebab dan akibatnya. Selanjutnya, sehubungan dengan itu, pemikiran ekonomi yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldun juga cenderung rasional. Berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi pada zamannya dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh, di mana peristiwa yang satu berhubungan dengan peristiwa yang lain. Persoalan ekonomi. Soal-soal ekonomi ini dibicarakan oleh Ibnu Khaldun di dalam bukunya, yaitu Al-Muqaddimah, bagian kelima. Motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedang barang-barang yang akan memuaskan kebutuhannya itu sangatlah terbatas. Sebab itu, memecahkan soal-soal ekonomi haruslah dipandang dari dua sudut tenaga dan dari sudut penggunaannya. Adapun dari sudut tenaga terbagi menjadi dua. Yang satu, tenaga untuk mengerjakan barang-barang objek untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dinamakan MASI ataupun penghidupan. Yang kedua, tenaga untuk mengerjakan barang-barang memenuhi kebutuhan orang banyak, yaitu massal, dinamakan tamawul ataupun perusahaan. Adapun dari jurusan kegunaannya dapatlah dibagi menjadi dua hal. Satu, kegunaan barang-barang yang dihasilkan itu hanyalah untuk kepentingannya sendiri, ataupun dinamakan rizki, tersebut 55 kali dalam Al-Quran dengan 77 kata-kata yang sama. Yang kedua, kegunaannya untuk kepentingan. Dua, teori distribusi dan pertumbuhan pendapatan. Ibnu Khaldun telah menantikan unsur-unsur teori distribusi pendapatan yang agak mirip dengan teori produktivitas distribusi pendapatan marginal. Dalam sebuah buku, ia menganggap kertas sebagai komoditas dan pendapatan penghasilan seseorang yang berasal dari keyakinan. Secara umum, Ibnu Khaldun membahas akumulasi modal dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan akumulasi modal yang telah dicapai hanya dengan beberapa dan tekanan melalui fluktuasi pasar, serta kekayaan melalui peningkatan yang bernilai di kota tertentu. 3. Teori pembangunan ekonomi. Khaldun pernah dalam menyatakan bahwa pendapatan dan belanja itu setara dalam pengertian ekspres, dengan menyatakan bahwa pendapatan dan belanja itu seimbang antara satu sama lain di setiap kota. Kutipan sekarang sangat jelas menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun melihat permintaan agregat sebagai penentu yang penting dan pendapatan nasional serta pertumbuhan ekonomi. 4. Teori moneter. Ibnu Khaldun sebagaimana ulama-ulama lainnya juga memiliki pemahaman yang jelas tentang fungsi uang. Dia selalu eksplisit membahas uang dalam hal fungsinya, sebagaimana tolak ukur dan penyimpanan nilai. Menurutnya, Allah telah menciptakan dua logam mulia, yaitu emas dan perak, untuk melayani sebagai tolak ukur nilai semua komoditas. Pemikiran yang paling menarik dari ilmu Khaldun terkait dengan moneter ini bahwa keberadaan uang tidak akan merangsang kegiatan ekonomi. Menurut Ibnu Khaldun, motif keuntungan, organisasi, upaya sosial, serta penggunaan modal merupakan faktor yang menentukan volume perdagangan, dan karena itulah jumlah uang menjadi beredar. Untuk mendukung teorinya ini, Ibnu Khaldun memberikan ilustrasi bahwa ada kalanya perekonomian suatu negara itu makmur, sekalipun tidak memiliki tambang emas yang menjadi
sumber suplai uang. Dan ada kalanya sebuah negara dengan pasongan emas atau uang yang banyak tetapi perekonomiannya tidak makmur. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pemikiran moneter Ibnu Khaldun terkait dengan pemahamannya tentang fungsi uang memainkan peran dalam sirkulasi komoditas dan permintaan transaksi akan uang. Pemikiran penting dari Ibnu Khaldun bahwa uang tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi secara umum. Selanjutnya, teori penawaran dan permintaan. Dalam Muqaddimah, Ilmu Khaldun mengkaitkan pandangan ekonomi dengan kondisi sosial. Tampaknya seolah-olah ia bermaksud untuk menerapkan semua ilmu yang disebutkan dalam Muqaddimah untuk melayani pembangunan masyarakat. Pandangan ekonominya biasanya berdasarkan pada pengalaman dan pengamatan daripada anggapan dan tebakan. Ia menyadari sebelum Marx bahwa harga akan naik apabila ada permintaan yang tinggi dan akan turun ketika permintaan rendah. Dari beberapa materi yang sudah kami paparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun bermuara pada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan teori nilai, distribusi, pertumbuhan dan perkembangan, uang, harga, keuangan, publik, siklus bisnis, inflasi, sewa, dan manfaat dari perdagangan. Ada beberapa kontribusi Ibnu Khaldun pada pemikiran ekonomi kontemporer. Kontribusi teori ekonomi Ibnu Khaldun disebut sebagai pemikiran ekonomi Islam yang mewarnai pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Smith, Malthus, Ricardo, Marx, dan Keynes. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun merupakan sebuah sistem yang logis, pemikiran kohesif yang didasarkan pada pengamatan ekonomi pada abad ke-14. Ibnu Khaldun seorang pengamat fenomena sosial, ekonomi, politik, dan sejarah. Dengan kekuatan abstraksinya, Ibnu Khaldun telah mampu mengidentifikasi dan mengartikulasikan hubungan antara variabel penting dari realitas ekonomi. Hanya saja, karya Ibnu Khaldun ini tidak diketahui secara cepat oleh para ekonom barat. Padahal bila terjemahan Al-Muqaddimah ke dalam bahasa Eropa itu dilakukan sejak awal, maka pemikiran ekonomi barat tidak akan terhindar. Mungkin cukup sekian video blog pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you.